Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kenalkan, dengan saya Nelly. Izinkan saya menyampaikan sebagian hal-hal yang saya dapatkan selama mengikuti kuliah dengan mata kuliah penubuat yang dibimbing oleh dosen Bapak Pendeta Dr. Joseph Sianipar. Yang pertama adalah tidak semua tulisan Nabi ditulis di dalam Alkitab. Contohnya Yohanes Pembaptis, Elia, dan Henokh. Yang kedua, munculnya nabi-nabi palsu bersamaan dengan Ellen G. White. 1. Hannah Phillips yang mengaku menerima khayal dan dia menuliskannya dalam artikel sehingga banyak orang tertipu dan akhirnya dia ditegur oleh Ellen G. White. Yang kedua, Mr. dan Mrs. Marking mengaku mendapat khayal dari Tuhan dan menyuruh Ellen G. White menyaksikan apa yang mereka dapatkan dalam khayal, namun Ellen G. White melihat bahwa ada kepalsuan dalam khayal tersebut. Yang ketiga, Tuhan mengaku mendapat khayal penolakan vaksin yang disuntikkan pada setiap orang Jerman yang ternyata menghubung-hubungkannya dengan pintu kasihan yang tertutup yang ternyata palsu. Yang keempat, Miss Margaret Wirawin mengaku mendapat khayal tetapi memaksa semua orang untuk mempercayai dan berani berbuat kriminal untuk mencapai keinginannya, dan pada akhirnya dia ditangkap. Yang ketiga, 6 fungsi Nabi menurut Perjanjian Baru. 1. Membangun jemaat. 2. Menolong jangkauan, misi atau jangkauan keluar untuk menginjil, serta memberikan petunjuk kemana mesti mengabarkan Injil. Yang ketiga, meneguhkan jemaat. Yang keempat, mempersatukan dan melindungi jemaat. Yang kelima, mengamarkan kesulitan-kesulitan di masa yang akan datang. Keenam, menguatkan iman sewaktu terjadi pertentangan. Keempat, ada 3 bukti bahwa karunia nubuat akan tetap ada selama akhir zaman. 1. Perkataan Yesus, yaitu Yesus menjanjikan kehadiran Roh Kudus di tengah jemaatnya sampai kepada kesudahan dan adanya penyisipan kata palsu di dalam Matius 7 ayat 15 yang mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Kedua, perkataan Paulus, yaitu tentang Roh memberikan bukti bahwa kegiatan kenabian masih berlangsung setelah zaman Perjanjian Baru. Menurut Paulus, bernubuat adalah merupakan salah satu karunia Roh, dan kegiatan pelayanan juga termasuk karunia bernubuat yang masih berlangsung. Yang ketiga, nubuatan Yoel. Nubuatan Yoel menyebutkan tentang kasih karunia nubuat pada akhir zaman. Allah mengaruniakan pemberiannya khusus kepada umatnya yang hidup di akhir zaman. Yang kelima, cara Allah berkomunikasi dengan manusia. 1. Melalui visi, khayal, dan penglihatan atau mimpi. 2. Melalui budaya. 3. Allah mendikte kata demi kata. 4. Lewat panca indera yang dituntun oleh Roh Kudus. Yang keempat, kontak langsung dengan Yesus. 5. Dengan mempelajari tulisan orang lain. Yang keenam, dalam pendahuluan buku Lukas. Sekian hal-hal yang boleh saya sampaikan.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom.